Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridha maqlubi a'tini muhammadan wa ma'rifatah. Semoga Allah memberkahi pekerjaan kita semua. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, berlimpah-limpah, serta mudah mencarinya. Allah jadikan pekerjaan yang kita laksanakan, yang kita kerjakan setiap hari ini hanya demi mencari ridhonya, dan Allah itu sebagai ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz diminta sama panitia bicara tentang kisah keberkahan mencari rezeki. Rupanya selama sebulan ini kajian di masjid ini bicara tentang keberkahan mencari rezeki. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari rezeki dikerjakan setiap hari sama kita. Bekerja itu hampir setiap orang bekerja, tapi banyak orang yang lupa ikhwatal iman kerjanya itu untuk apa. Maka bekerja itu harus ada tujuannya. Kalau misalnya bekerja itu untuk nyari rezeki, hotel iman bagi Allah, benerin ya, benerin. Sebelum kita lahir, Allah sudah jamin rezeki kita. Jadi bekerja itu untuk ibadah pada Allah. Kalau bekerja itu untuk ibadah, maka kalau pekerjaan itu malah menjauhkan kita dari ibadah pada Allah, mending gak usah kerja. Kalau misalnya semakin kita tinggi jabatan kita, sibuk pekerjaan kita, sholat sudah gak bisa, itu tanda-tanda sadar. Yang penting mencari rezeki simple nih. Yang penting halal asal banyak. Setuju apa enggak? Daripada kita kumpulin yang haram, susah lagi nyari. Lebih baik halal asal banyak. Emang bisa Ustaz? Oh gampang. Jadi dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Ustaz akan bagi pengalaman baik dari Ustaz maupun dari banyak orang yang Ustaz ketemu, bahwa nyari rezeki itu gak susah kalau kita niatnya bukan nyari rezeki, tapi nyari Allah yang ngasih rezeki. Sepakat gak kira-kira? Sepakat ya? Jadi jangan nyari duitnya, cari aja Allah yang maha kaya, ntar Allah kasih tanpa batas. Kalau kita cuma kerja nyari gaji, susah bener naik. Apalagi zaman susah, sulit ekonomi zaman sekarang ini. Hotel Imam rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa jurus Ustaz mau kasih, mudah-mudahan waktunya cukup. Satu, supaya nyari rezeki itu berkah, Allah kasih kemudahan. Satu, bakti sama orang tua ya. Apalagi kita sudah tua-tua begini, apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Antum nyari ini di buku manajemen manapun nggak ada tuh, nyari dalam buku motivasi manapun sulit ketemu tuh. Apa urusannya? Kerjaan gampang tapi bisa diselesaikan dengan bakti sama orang tua. Hotel 5 rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah berapa kali, sering kali Allah Rasulnya bilang kepada kita, wa bil walidaini ihsana. Sama orang tua tuh harus berlaku baik, ihsan. Ihsan itu apa sih? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau ibadah sama Allah seolah engkau lihat Allah langsung. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah menatap kita. Lalu maknanya berbuat ihsan sama orang tua gimana? Bakti sama orang tua seolah-olah Allah lagi nyaksiin kita nih, bakti sama orang tua. Hotel Imam rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat namanya Hisham Sa'id. Ada yang pernah kenal beliau? Beliau ini mantan ketua jaringan pengusaha Muslim Indonesia. Usahanya banyak, salah satunya yang Ustaz sebut produknya, maaf kalau nyebut produk nih. Beliau dulunya pemilik Paparon Pizza. Tahu ya Paparon Pizza? Kantornya dulunya tuh waktu dia lagi mimpin sana tuh di Warung Jati.
Kalau Anda dari arah Cilandak, Ragunan menuju Mampang, Kuningan, Anda paling lihat tuh kantornya itu tusuk sate. Itu kantor pusat di Paparan Pizza. Kalau Anda bertanya sama Hisam Said seperti yang saya lakukan, di mana kantor? Saya kantor di Keramat, Ustaz. Kenapa kantor di Keramat? Karena Ustaz itu biarin anak-anak aja yang kerja di kantor pusat. Anda sengaja nyewa kantor meskipun kecil di Keramat karena di sana ada rumah umi Anda, rumah ibu. Apa yang kamu kerjakan? Sebelum Anda ngantor, Ustaz, saya datang ke rumah umi Anda 80 tahun lebih dulu. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Anda datang cium tangan. Habis cium tangan, Anda pegang kepalanya. Seperti dulu umi setiap hari bercanda sama waktu kecil. Sekarang saatnya Anda ngajak bercanda umi. Pegang kepalanya, jedor 3 kali. Main sama orang tua yang terima hati Allah. Dan subhanallah, umi mah masya Allah, beliau udah tua, apa sih kegiatannya, kerjaannya. Ngobrol, kadang-kadang saya ngeteh, kadang-kadang saya ngopi. Kalau umi bikin sarapan, anak sarapan, Ustaz. Habis itu udah puas, anak pamit, pengen berangkat kerja. Lihat ini sebelum kerja, datang ke orang tua. Begitu mata lima bagi Allah mau pamit, umi selalu bertanya setiap hari, Sam, gimana bisnis? Anak bisnis dari tahun 70-an atau 80-an, semua bisnis udah anak kerjain. Bisnis naik turun biasa, bangun bangkrut biasa. Subhanallah Ustaz, kalau umi nanya gimana bisnis itu setiap hari beliau pasti nanya. Kalaupun saya harus berdusta, saya akan berdusta Ustaz, supaya umi senyum. Saya mengatakan umi, tidak ada bisnis yang lebih baik yang jalan saya jalani kecuali hari ini. Umi perlu duit berapa? Setiap hari minimal saya kasih duit 100.000. Masya Allah Ustaz, itu duit 100.000 dicium-cium sama umi. Dan Masya Allah, ilmu motivasi segala-gala saya sudah terapin. Manajemen segala macam sistem saya terapin semua usaha saya. Rupanya Masya Allah, ketika tahu kuncinya bakti sama orang tua doain, saya baru ngerti ini keberkahan luar biasa. Tahun 2001 ikhwan, saya masih jadi karyawan. Dalam seumur hidup saya, alhamdulillah karyawan cuma setahun doang. Jadi kalau jadi karyawan jangan lama-lama ya, buruan jadi pengusaha gitu. Karyawan Hotel Rahmati Allah, saya di dompet duafa waktu itu masuknya jam 7. Jadi habis subuh selalu ras tuh, buru-buru. Habis sholat di musola, pulang Hotel mandi, habis mandi langsung pengen berangkat kejar kendaraan. Pagi itu Hotel Rahmati Allah, itu kebiasaan saya. Almarhum papi saya masih ada waktu itu. Beliau baru pulang dari musola masih muter tasbihnya. Beliau baru duduk di ruang tamu. Saya terburu-buru, saya bilang, Pak, pamit ya, Assalamualaikum, tangan saya. Maka dalam kondisi buru-buru gitu beliau ngomong gini, duduk kok, duduk. Kenapa? Sebentar, papi mau ngomong. Kebiasaan kamu cium tangan sama papi, sama mami setiap hari kayak begini. Nanti kalau kamu sudah menikah atau kamu sudah keluar dari rumah ini, kebiasaan ini tolong terus cium tangan sama orang tua. Supaya apa? Saya meskipun alhamdulillah kuliah sampai ke Mesir, berterima kasih Allah Subhanahu wa taala, tapi ayah saya orang awam, bukan ustadz, bukan kiai. Beliau ibadahnya pun juga masih berantakan. Saya nanya supaya apa waktu itu? Ini dalil gimana nih? Jangan-jangan bid'ah begitu gara-gara macam sekarang. Beliau ngomong gini, Pak, Bob, dengerin. Papi punya kawan. Beliau ini suaminya dulu kawan papi. Alhamdulillah beliau meninggal muda, menyisakan istri sama anak-anak yatim yang banyak. Tapi subhanallah istrinya itu ngebesarin anak. Sekarang anak-anaknya sudah jadi direktur di mana-mana, punya usaha, komisaris, macam-macam. Kemarin papi ketemu sama ini si ibu Haji Tanjung. Beliau cerita tinggalnya di sekitar Kebayoran, gak jauh dari sini Pak. Hotel Imam bagi Allah Subhanahu wa taala. Papi nanya, Bu Haji gimana ceritanya kok sukses ngebesarin anak-anak?
Subhanallah, beliau ngomong gini, Haji Khairi sama papi saya, dari sejak ayahnya anak-anak itu masih hidup, kami mewajibkan kepada anak-anak setiap hari untuk cium tangan, meskipun mereka masih tinggal di rumah kami atau mereka sudah menikah keluar dari rumah. Anda tahu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan orang-orang tua kita, apalagi pasca usia pensiun, banyak sekali penyakit yang mendera mereka. Tahu nggak sebabnya? Sebab utamanya adalah mereka merasa kesepian. Jadi khawatirimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Bu Haji Tanjung cerita anak-anak saya yang tinggal di Bintaro, yang tinggal di Bekasi, pokoknya setiap hari dari mulai jam 8 sampai jam 10 mereka bergantian datang. Nggak cuma anak, menantu yang kerja juga mampir. Mereka cuma ngobrol, sarapan, ada minum teh. Maka setelah saya puas, saya senang, mereka pamitan. Setiap kali mereka pamitan, saya ngelepas sampai mata ini sudah nggak ngeliat kendaraan mereka, saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini hotel imam di Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan orang tua yang kadang-kadang kita susah. Boleh jadi mudik setahun sekalipun juga nggak sempat gara-gara nggak punya uang. Sekarang Anda punya handphone, Anda bisa WhatsApp, Anda bisa BBM, sapa setiap hari orang tua Anda. Demi Allah, bukan duit yang ditunggu sama orang tua, tapi Anda hadir, Anda menghibur hatinya. Oh subhanallah, itu kebahagiaan. Dan saya menyaksikan bahwa banyaknya penyakit bagi orang tua itu karena kesepian. Mami saya usianya ikhwatul iman rahmati Allah sekarang sudah 66 tahun. Nenek saya lebih dari 80 tahun. Mereka punya pengajian eksklusif nenek-nenek. Coba bayangin ikhwatul iman rahmati Allah, dari antara 60-an sampai 80-an, mungkin ada yang jelas 90 tahunan. Itu setiap Selasa ikhwatul iman ngaji. Kadang-kadang mereka itu ngundang saya, meskipun pangkatnya cucu, meskipun pangkatnya anak, mereka manggil saya ustaz. Habis ceramah yang iman rahmati Allah, nih nenek-nenek pada semuanya keliling nih. Di tas mereka saya jamin, karena saya tahu isi tasnya mami saya, insya Allah banyak banget obatnya. Setiap orang yang ngaji banyak banget obatnya. Obat diabetes kah, obat kolesterol kah, obat darah tinggi kah, insya Allah mereka semuanya punya obat. Tapi habis saya ngisi taklim, mereka ngomong begini, Ustaz jangan pulang dulu, makan dulu. Maka kemudian udah saya ditemenin mami saya ke meja prasmanan, dan saya lihat masya Allah di makanannya ada soto Betawi, ada udang, macam-macam itu. Kadang-kadang semur jengkol. Terus saya ngomong gini, Nek, kagak takut nih makanan begini? Tahu nggak jawaban mereka? Ustaz, kalau setiap hari Selasa kami happy, kami nggak takut sama penyakit. Oh ibu orang tua kalian, berkahannya amat banyak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah sudah tetapkan gak boleh beribadah menyembah selain Allah, dan kepada orang tua harus berbuat baik. Kalau salah seorang di antara kedua orang tua kita atau dua-duanya sudah lanjut usia, jangan pernah ngomong atau atau nolak. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering-sering doa, ya Allah sayang kedua orang tua sebagaimana mereka sayang. Siap bakti sama orang tua, siap hibur orang tua kita seperti mereka menghibur kita. Doa sering-sering, dan insya Allah hidup kita bakal insya Allah jauh lebih berkah. Satu, ingin mudah berkah nyari rezeki. Satu, bakti sama orang tua. Yang kedua, yang kelima, rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagi.
mobil khusus sama semua klien Anda yang eksternal maupun internal. Klien Anda yang eksternal berbuat baik sama mereka, yang internal sama teman-teman Anda, sama karyawan Anda berbuat baik. Berbuat baik itu berbagi, insya Allah akan membuat semua orang senang. Dan Hotel Imam Rahmati Allah, seorang pria namanya Fauzi, tahun 92. Bayangin ya, bayangin 92 antum lagi ngapain tahun 92? Rasanya baru kemarin kalian 92, benar nggak kira-kira? Dan ketika saya tanya, bayangin coba tahun 92, masing-masing kita langsung, oh iya saat itu saya lagi ini, saya lagi ini. 92 nih Fauzi, Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kebun, Dinas Pertamanan DKI Jakarta Utara, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Utara apa pusat? Pusat. Jadi Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meski tukang kebun Hotel Imam, oh beliau ini sadar bahwa hidupnya susah mulu, nabung. Alhamdulillah punya tabungan 30 juta, maka kemudian dia mau punya rumah di daerah Tanah Abang. Di 30 juta gimana mau bikin rumah? Hotel Imam Rahmati Allah. Maka cari tuh daerah yang gak sepi. Di mana? Ketemu tuh Jadi Padang, Jakarta Selatan. Ada tanah dia beli 6 kali 15 meter. Subhanallah, Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala manggil, memborong. Duit saya tinggal segini, bisa nggak bikin rumah? Bisa, kita memborong. Yaudah kamu. Baru jalan kira-kira 60%, Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala memborong, ngomong gini, Pak Fauzi, mohon maaf, harga semen naik, pasir naik, besi naik. Ini lagunya pemborong begitu di mana-mana. Saya pengen nyelesain ini perlu kira-kira tambahan 10 juta. Fauzi ngomong gini, Pak, mohon maaf, saya ini tukang kebun, Dinas Pertamanan, duit 10 juta gede banget, suruh minjem, saya nggak kuat bayarnya. Terus gimana? Begini aja deh, Bapak, pemborong, semua tukang sama karyawan kenek yang bekerja, nih setiap malam ya kita sholat berjamaah. Terus habis itu sampai sholat maghrib, dari sholat maghrib sholat berjamaah, kemudian kita baca yasin, zikir, tahlil, sampai isya sholat berjamaah lagi. Kita doa, minta sama Allah. Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatiin. Saya sering lihat nih rumah yang gede-gede di Permata Hijau, di Pondok Indah, di mana-mana. Rumah segede apapun kalau kosong itu cepat rusak, betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi banyak rumah yang doyong, ada isinya Hotel Imam Rahmati Allah, enggak jadi robot. Tahu kenapa? Oh rupanya bicara rumah, bicara bangunan bukan hanya sekedar fisik. Yang terpenting rupanya spiritual itu. Alhamdulillah Ustaz, nggak perlu tambahan 10 juta, kelar itu. Beli jendelanya, beli pintunya, segala macam. Seperti kebanyakan kita punya rumah pertama kali, senang banget. Senang luar biasa, ngeliatin setiap dindingnya, setiap sudutnya diraba. Subhanallah, alhamdulillah, terus saja mengucap kepada Allah Subhanahu Wa Taala puji syukur. Nggak puas ngeliat dari dalam, lihat dari luar. Hotel Imam Rahmati Allah, nggak puas dari luar, dia lihat dari jauh, dari seberang. Subhanallah, Hotel Imam Rahmati Allah, rupanya ini rumah setiap malam dizikiri, dibacain Al-Quran, itu bersinar. Nggak pakai ngundang, tiba-tiba ada mobil berhenti ceret gitu. Begitu mobil berhenti, Hotel Imam nanya sama tukangnya, ini rumah dijual apa kagak? Oh nggak tahu Pak, tuh pemiliknya itu di seberang. Disamperin nih Hotel Imam, si Fauzi disamperin, Pak, di rumah dijual apa enggak? Enggak Pak, ini rumah saya, rumah pertama yang saya bangun. Wah saya nih Pak ya, saya setiap hari lewat sini, kayaknya rumah bagus banget. Emangnya Bapak kalau naksir berapa? Siap beli? 50 juta Mas saya beli. Modal tadi berapa modalnya? Hotel Imam Rahmati Allah, beneran Bapak mau beli 50 juta? Ya bener. Subhanallah, Hotel Imam closing 51 juta. 51 juta Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian pikiran tadinya kamarnya cuma 2, duit lebih gede, insya Allah ketemu deh tuh rumah yang kamarnya 3. Dia cari lagi tanah yang lebih gede. Subhanallah, Hotel Imam Rahmati Allah. Hal yang sama berlaku, duitnya kurang, yang dilakukan sama Fauzi apa? Sholat berjamaah semua karyawannya. Nih kenek, tukang, semuanya berjamaah. Zikir, tahlil, baca yasin, sampai isya. Rumah kedua laku 80 juta.
bikin rumah lebih gede lagi 120 juta hotel Iman laku dalam waktu yang singkat. Ada di mutasi tukang kebon namanya Fauzi. Namanya siapa? Fauzi Saleh. Duit 51 juta, 80 juta, 120 juta. Hotel Iman di Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kepala cabang sebuah bank yang dimana Fauzi naruh rekeningnya, itu saya ngeliat ini orang rekeningnya bagus banget mutasinya. Panggil Hotel Iman di Allah, ditanya, Pak, Bapak bisnis apa? Agak bisnis sama tukang kebun. Kalau kata saya ini surat-surat saya ini Dinas Pertambangan DKI Jakarta Pusat. Hotel Iman di Allah Subhanahu wa taala. Waduh Pak, Bapak mau nggak? Saya saranin Bapak bikin usaha properti. Bapak ada bakat nih. Dari mana modalnya? Modalnya urusan saya. Kebetulan harus dengan kredit. Hotel Iman di Allah Subhanahu wa taala. Maka Fauzi bikin perumahan pertama. Namanya Pesona Depok. Tahu itu? 400-an ini. Pesona Depok 1 sukses, Pesona Depok 2. Maka yang kelas menengah, buat rumah-rumah kelas menengah sukses, maka bikin yang elit namanya Pesona Kayangan. Dan tahun 92 yang Hotel Iman di Allah, Fauzi dulunya tukang kebun. Nama lengkapnya Fauzi Saleh. Karyawannya sekarang lebih dari 2.000 orang. Dan antum semua tahu Hotel Iman di Allah Subhanahu wa taala, beliau hanya ambil, lihat nih, saya bilang berbagi pada sama, bikin semua orang di sekitar kita senang. Beliau ambil dari 70 miliar asetnya, Hotel 70 miliar, apa namanya itu? 70 miliar pemasukannya. Untungnya Hotel Iman dalam setahun dia akan ambil cuma 40%, 60% bagiin sama karyawan. Contoh yang Hotel Iman di Allah, Fauzi Saleh yang gagal lulus MBA, nggak lulus PhD, subhanallah karyawannya di perusahaan Gemah Pesona itu, subhanallah 22 kali gaji. Nggak boleh ngelihat ada tanggal merah di kalender, kasih gaji. Buat apa Fauzi? Kau ngasih kayak begini, Ustaz? 40% dari keuntungan sudah cukup buat saya dan keluarga. Saya pengen didoain sama karyawan. Antum setahun berapa kali gaji? Buruan pindah ya. Berbagi terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut. Bisa. Nggak pakai tanya jawab, Ustaz. Dengan cara berbagi itu yang berterima kepada Allah, Allah akan kasih berkah. Saya punya ayah angkat, beliau sudah Allah, dan Anda barangkali sering dengar kisah beliau ini. Seorang OB, dan subhanallah dalam 19 tahun berkarir OB ini nembus kedudukan Vice President. Bukan di sebuah perusahaan kita nih, perusahaan asing yang top yang gak pada susah, namanya Citibank. Vice President di Citibank Asia Pasifik Hotel Iman. Nama lengkap beliau adalah almarhum Haji Hotman Zainal Arifin. Ya, gimana ceritanya kok bisa kedudukan mulia? Berbagi. Sejak saya jadi OB, saya bekerja jadi OB, selalu ada anak yatim di rumah. Dan rumah beliau di Haji Buang, udah jadi Hotel Iman seperti Allah. Masya Allah, di rumahnya aja nggak kurang dari 50 anak yatim tinggal sampai saat ini. Gak cuma itu, Hotel Iman seperti Allah, beliau punya pondok yatim di Sawangan, Cinangka, namanya Pondok Seruni, ada 70-an anak. Jadi Hotel Iman seperti Allah, setiap nambah anak yatim, maka Allah lapangin rezeki, Allah angkat derajat. Lalu apa pesan yang mau disampaikan Ustaz? Ikhwan, Ustaz kasih tahu kepada antum semua, ini pengalaman Ustaz, juga pengalaman orang-orang yang sukses nempuh hidup mulia, bahwa kalau antum nyari rezeki hanya untuk diri pribadi dan keluarga saja, segitu Allah kasih.
Tapi kalau antum niatin nyari rezeki itu untuk umat manusia di jalan kebaikan, taat pada Allah, semakin banyak orang Allah titipin pada antum, Allah akan angkat derajat antum, Allah muliakan, lapangkan rezeki. Maka mulai saat ini jangan lagi nyari rezeki itu buat diri kita dan keluarga aja, jangan. Terlalu singkat hidup ini, wah. Tapi kalau kebaikan itu menggurita, kebaikan itu menjadi efek domino kemana-mana, sampai kita mati pun, maka kebaikan itu terus mengalir. Nah, ini disebut keberkahan. Keberkahan itu adalah timeless dan spaceless, nggak perlu waktu, nggak perlu tempat. Kita bisa meraih, bisa, wah bisa. Semua model yang Ustaz cerita adalah mereka bukan kiai, mereka bukan ustaz. Mulai dari Syekh Said, mulai dari Fauzi Saleh, almarhum Ayahanda Hotman Zainal Arifin, maki hotel rahmati Allah, yuk. Yang terakhir nih, usaha ketiga. Pertama, bakti sama orang tua. Yang kedua, berbagi pada sesama. Yang ketiga, cari Allah dalam kerjaan kita. Jadi ridho Allah ini yang kita cari. Kan manusia kadang-kadang aneh nih, nggak ada kerjaan, pengen kerja. Entar udah kerja, hotel rahmati Allah, bosan kerja, pengen pensiun. Hidup sendiri, pengen rame-rame. Entar dalam keramaian, bosan, ada selek, pengen nyendiri lagi. Dikasih kerjaan, ngeluh, nggak ada pekerjaan, kesel. Begitu manusia. Alim, manusia terakhir saya cerita. Anu Ustaz kerjanya jam 7 sampai jam 10 setiap hari. Ngejar terus karir, ngejar terus yang namanya rezeki kerja. Kerjaan yang saya kejar-kejar Ustaz, Masya Allah, boro-boro masjid Ustaz, sholat yang berantakan. Tuh ya, ini pengakuannya alim. Terus perusahaan bangkrut. Yang kayak begini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hebat, yang gede-gede, Allah bikin hancur. Terus begitu bangkrut, ya udah makan tabungan besar, habis sampai duit gak punya sama sekali. Terus udah deh, itu cara Allah mentokin hidup saya Ustaz. Mulai dari sadar, rajin saya ke musola, benerin sholat, benerin ibadah. Gak perlu begitu, wah gak perlu, Allah mentokin kalau kita datang. Tapi udah, yang dilakukan alim juga benar, gak ada salah. Oh Masya Allah, hidup saya tiba-tiba merasa jadi tenang meski gak punya duit. Awalnya Ustaz, saya gak bisa baca Quran, saya belajar baca Quran karena ada waktu yang banyak. Mulai hafal surah demi surah. Awalnya cuma diminta sekali doang sama jemaah musola. Rupanya keterusan, saya jadi imam terus Ustaz. Jadi dikenal si alim ini sekarang jadi imam musola. 15 menit sebelum azan saya selalu ada di musola. Selalu dia dulu waktu lagi kerja enggak boro-boro. Pakai hotel rahmati Allah, hidup jadi nikmat, bahagia. Tapi kenikmatan itu yang ngerasain cuma saya, istri saya kagak, jadi kagak punya. Anak-anak juga kagak ngerti. Sore itu setengah 6 sore Ustaz, saya udah rapi mau berangkat ke musola. Anak saya baru mandi nih, anaknya masih kecil, 8 tahun. Dia lari ke arah saya dengan wajah berbinar-binar. Dia ngomong begini nih, ayah, aku mau makan ayam panggang dong. Ayam panggang bagi kita yang hotel 5 namanya gimana sih? Subhanallah, hotel 5 banyak benar orang yang menyantap nikmat Allah namanya ayam panggang, baca pas malam pun enggak, usai makan hamdalah pun enggak. Tapi bagi saya Ustaz, ayam panggang itu nikmatnya luar biasa. Gimana? Waktu anak saya ngomong, ayah aku mau makan ayam panggang tuh, maka meski nggak punya duit, saya tatap tuh matanya, saya ngomong gini, insya Allah ya nak, kita makan ayam panggang. Anak saya kira Ustaz, hore, kita makan ayam panggang. Dia lari-lari kemudian masuk ke kamar bilang ke ibunya, Ma, kita makan ayam panggang. Istri saya dari kamar keluar, Ustaz, jangan jadi macam-macam loh. Udah tahu kagak punya duit,
janjian ayam panggang lagi. Itu mah enak ngomong, ntar kalau nangis gua nih mbaknya yang ngurus. Emang di mana-mana perempuan begitu ya? Kalau perempuan di sini enggak ya. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka udah Ustaz, nggak mau debat, saya pergi masjid. Saya pergi musola, saya baca Quran. Waktu azan tiba, masya Allah, lihat nih, benerin ibadah, rezeki Allah yang nanggung. Begitu selesai sholat, saya pimpin zikir doa, seorang tetangga ngomong gini, balik rumah yuk, selamatan. Maka saya selamatan, sedang angka karena diundang. Maka begitu kita rombongan selamatan, maka saya tahu kan kalau habis selamatan biasanya dapat nasi apa? Nasi berkah. Maka hotel Iman semua orang kedatangan tuh nasi berkah, styrofoam, di dalam styrofoam kasih kresek. Saya dapat satu Ustaz, pulang saya tenteng itu nasi berkat. Ustaz tahu nggak dalamnya apa? Saya ngomong gini, insya Allah nasi, telur dadar suwir, bawang, emping, itu Ustaz. Dan saya juga bisa nebak dalam insya Allah itu, karena biasanya kalau selamatan di daerah saya itu tenteng nih sama Ali, dia tenteng hotel hotel dalam hatinya, alhamdulillah Allah kasih ini, biarin anak saya kasih ini, insya Allah dia juga senang kalau saya makan. Masuk rumah dia bilang assalamualaikum gitu, anaknya langsung berhamburan waalaikumsalam. Nah lihat bapak bawa apa ini, anaknya begitu lihat di hotel Imam Allah, bukannya senang, dia langsung gini, aku maunya ayam panggang, bukan nasi berkah. Subhanallah, hotel Iman itu anak langsung meninggalkan Ali, masuk kamar, dia nangis kejar. Begitu dia nangis kejar, dia bilang ayam panggang, ayam panggang. Maka langsung gini saya Ustaz, tau kan? Gua bilang juga apa? Jangan janji macem-macem. Kalau tau nggak punya duit, janji macam begini nih. Maka hotel Iman Allah, saya sedih Ustaz, saya tenteng, saya taruh di meja, saya lihat, ya Allah, kenapa saya begini hidupnya? Ini rezeki dari Allah. Nah, panggil mari. Sini nak, Allah kasih yang panggang ya, Allah kasih rezeki ini. Kasih berkat, nah, ayo makan. Kalau kita nggak syukur, Allah murka, Allah marah. Nanti Allah sulit, bikin sulit lagi hidup kita. Enggak, aku maunya yang panggang. Kasih tuh anak dari kamar. Maka kemudian mulai netes air mata Ustaz. Saya ngomong, ya Allah, maafkan saya, maafkan keluarga saya yang tidak bersyukur. Ya Allah, saksikan kalau anak saya tidak mau makan, biar saya saja ya Allah yang menyantap hidangan darimu sebagai rasa syukur dari hamba padamu ya Allah. Maka Ustaz, saya baca basmalah, saya keluar dari kresek styrofoam. Ya Allah, maafkan, biarin nasi berkat, pokoknya nasi berkat ini aku yang bersyukur padamu. Begitu saya buka Ustaz di styrofoam, cek, tiba-tiba mata saya terbelalak. Kenapa terbelalak? Kagak ada nasi Ustaz. Kok nggak ada nasi? Terus isinya apa? Itu demi Allah Ustaz, satu ayam panggang, satu ekor potong 4. Waktu melihat ayam panggang kayak begitu, tiba-tiba saya makin nangis jadi-jadi. Saya bilang, nah Bu, ayam panggang. Itu istri saya, anak saya kayak di sini Ustaz, mendak-mendak keluar tuh dari kamar. Mereka nggak percaya, mereka duduk dan masya Allah malam itu kami menyantap ayam panggang paling nikmat sedunia. Karena paling nikmat, makannya sepanjang makan nangis terus Ustaz berdiri. Anda paham ya hotel Imam Allah? Lihat, zaman lagi susah begini. Semua orang ketakutan hilang pekerjaan, ketakutan uang rezeki kurang. Padahal hotel Imam Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah tak diukur dari berapa banyak gaji kita dapat. Yang harus kita takutin hotel Imam kalau rahmat Allah jauh dari kita. Maka barangkali ini introspeksi buat saya dan antum semua. Mungkin dari banyak kita ini kerjaan membuat kita jauh dari Allah. Dan nikmat yang Allah kasih buat kita yang terima terlalu banyak. Barangkali selama ini kita nggak bersyukur sama Allah. Maka hari ini saya pesan nih supaya kerjaan kita berkah. 1,
bakti sama orang tua. Satu apa? Bakti sama orang tua. Yang kedua, hidup senantiasa berbakti pada sesama. Jangan pernah takut kurang. Yang ketiga, paling penting, jaga ibadah kita sama Allah. Maka 3 hal ini kerjain, amalkan. Insya Allah kita semuanya akan senantiasa dikasih Allah hidup berlimpah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya doakan mudah-mudahan untuk semua keluarga, untuk semua perusahaan di mana antum tempat bekerja, Allah kasih berkah yang banyak berlimpah-limpah. Allah jadikan pekerjaan kita hanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jadikan setiap keringat yang bercucuran tatkala bekerja, pusing yang antum pikirkan untuk pekerjaan, waktu yang antum sediakan, mudah-mudahan itu semuanya menjadi penggugur dosa-dosa kita. Allah ampuni segala kesalahan kita, dan semoga Allah angkat derajat kita, termasuk pekerjaan kita, bukan hanya bernilai duniawi, mudah-mudahan menjadi pahala yang banyak di sisi Allah dan membuat datangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hotel 5 rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ya, doa yang terbaik. Setiap kita semuanya taruh di benaknya doa terbaik apa yang kita pengen. Udah belum? Udah belum? Ini orang ngantuk bagaimana, kita ini nggak jawab. Udah? Sekarang Ustaz minta bayangin doa yang terbaik itu Allah wujudkan pada antum. Sudah? Sekarang Ustaz minta warna-warnanya perjelas, bayangannya perjelas warna-warnanya. Sudah belum? Sekarang Ustaz minta antum perjelas lagi suara-suaranya. Bayangin antum dalam kondisi doa itu Allah ijabah, doa yang paling top yang antum inginkan saat ini. Sudah? Kalau sudah, bayangin lagi, perjelas lagi. Warnanya sudah, suaranya sudah, sekarang aromanya perjelas. Sudah? Terakhir, perjelas suasana hati Anda apabila doa itu Allah ijabah. Jangan lupa bersyukur sama Allah apabila Allah ijabah itu. Anda merasa bahagia, Anda merasa terhormat, Anda merasa dimuliakan Allah, Anda bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini. Bayangkan dengan sejelas-jelasnya warna-warnanya, suara, aroma, dan suasana hati Anda. Apabila doa yang Anda inginkan itu Allah ijabah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami semua. Wujudkan ya Allah cita-cita mulia kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan jadikan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang tersayang. Terakhir ikhwah, semoga Allah kabulkan di majelis yang berkah ini semua hajat baik kita. Terakhir, yuk kita infak terbaik dari rezeki yang kita miliki buat saudara-saudara kita yang terkena musibah di Bandung, Kabupaten Bandung, banyak sekali daerah yang terkena musibah, bahkan sampai 3 meter. Di Jakarta juga. Yuk, dari apa yang Allah hadirkan buat kita, sekarang kita bagi sama mereka. Mudah-mudahan dengan infak ini Allah ijabah semua doa-doa terbaik kita. Ya, yuk semuanya berdiri, kita kumpulkan di mana? Di sini ya. Di meja ini kita kumpulkan ya. Terakhir Ustaz duduk dulu, baru antum semuanya infak. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan infak.
wabarakatuh.